Pernah nggak sih kalian lihat sebuah data statistik terus mikir, oke, angkanya segini, tapi kenapa ya bisa begini? Kita kan sering banget ya disuguhi angka, tapi cerita di baliknya itu loh seringkali nggak kelihatan. Nah, kali ini kita akan coba cari tahu gimana caranya mengungkap cerita-cerita itu. Coba kita ambil contoh yang dekat sama kita semua ya, belajar online. Kita emang bisa sih hitung berapa jam siswa natap layar atau berapa nilai ujian mereka. Tapi apa itu cukup buat tahu apa yang sebenarnya mereka rasain? Apa mereka ngerasa dekat sama gurunya? Atau jangan-jangan malah ngerasa kesepian banget? Nah, itu dia intinya. Untuk bisa benar-benar nyampe ke jantung permasalahannya, ke kenapanya, kita itu butuh pendekatan yang beda. Sebuah cara yang bisa menangkap nuansa, perasaan, dan kedalaman pengalaman manusia. Oke, jadi sekarang kita akan coba melangkah lebih jauh. Kita intip apa yang ada di balik angka-angka itu buat memahami cerita yang sesungguhnya. Kita bakal masuk ke sebuah dunia penelitian yang fokusnya itu bukan lagi menghitung, tapi memahami. Selamat datang di dunia riset kualitatif. Ada seorang pakar namanya John W. Creswell yang ngejelasin ini dengan keren banget. Gampangnya gini, riset kualitatif itu ibarat kita pinjem sepatu orang lain, terus kita coba jalan pakai sepatu itu. Tujuannya bukan buat ngitung berapa langkah yang kita ambil, tapi buat ngerasain, gimana sih rasanya jadi mereka? Buat bener-bener paham makna dan pengalaman mereka. Sekarang, coba bayangin kita lagi ada di sebuah persimpangan jalan, mau cari jawaban. Ada dua jalur utama yang bisa kita pilih. Penting buat diingat, dua-duanya ini sama-sama penting loh, tapi bakal membawa kita ke tujuan yang beda banget dengan cara yang juga beda. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Riset kuantitatif itu kayak detektif yang udah punya dugaan, kayaknya pelakunya si A. Terus dia kumpulin bukti angka buat ngetes teorinya. Ini namanya pendekatan deduktif. Sebaliknya, riset kualitatif, jalur yang kita bahas ini, lebih mirip penjelajah yang masuk ke wilayah baru tanpa peta. Dia ngumpulin petunjuk dari cerita, dari pengamatan, buat bikin peta itu dari nol. Ini yang disebut pendekatan induktif. Oke, karena kita ini ibaratnya seorang penjelajah, kita pasti butuh peralatan kan? Seorang peneliti kualitatif itu punya toolkit khusus untuk memahami dunia baru yang dia masuki. Yuk kita bongkar isi toolkitnya. Hal pertama yang paling penting, tentu saja rencana ekspedisi. Atau kalau di dunia riset bahasa kerennya itu desain penelitian. Kenapa ini penting? Karena ya, pertanyaan yang beda butuh cara perjalanan dan penjelajahan yang beda juga. Salah satu desainnya adalah etnografi. Wah, ini tuh ibaratnya kita benar-benar pindah dan tinggal bareng sama komunitas yang mau kita teliti. Kita ikutin keseharian mereka, buat apa? Supaya kita bisa ngerti budaya dan cara pandang mereka dari dalam, bukan sebagai orang luar. Terus, ada yang namanya studi kasus. Nah, kalau yang ini, ibaratnya kita menaruh satu objek di bawah mikroskop super canggih. Kita fokus ke satu hal aja, misalnya satu sekolah atau satu perusahaan. Tapi kita bedah dalam banget sampai ke akar-akarnya, buat dapat pemahaman yang super kaya. Dan ada juga grounded theory. Ingatkan tadi soal penjelajah tanpa peta? Nah, ini dia metodenya. Tujuannya itu bukan buat ngetes teori yang udah ada, tapi justru buat bikin teori baru dari nol, yang benar-benar membumi atau grounded dari data yang kita temukan di lapangan. Oke, rencananya udah ada. Sekarang alatnya apa aja? Yang paling umum itu wawancara mendalam. Ini bukan sekedar tanya jawab ya, tapi benar-benar ngobrol santai buat dengerin cerita mereka. Terus ada observasi partisipatif, artinya kita ikut terjun langsung, mengamati, dan terakhir kita juga bisa menggali dari analisis dokumen atau arsip. Kadang cerita tersembunyi ada di sana. Nah, setelah semua catatan, rekaman, dan hasil pengamatan terkumpul, disinilah petualangan yang sesungguhnya baru dimulai. Sekarang waktunya menyaring semua petunjuk ini untuk menemukan benang merahnya, menemukan narasi yang tersembunyi di dalamnya. Prosesnya ini unik banget, kayak nyusun puzzle raksasa, tapi kita nggak tahu gambar akhirnya kayak apa. Jadi pertama, semua rekaman obrolan itu kita ketik ulang jadi teks. Ini namanya transkripsi. Kedua, kita mulai stabiloin dan kasih label atau kode ke setiap ide penting. Ketiga, kode-kode yang mirip kita kumpulin jadi satu. Nah, ini jadi kategori atau tema. Terakhir, barulah kita coba rangkai tema-tema ini buat temuin apa sih cerita besar di baliknya. Ini tahap interpretasi. Jadi, setelah semua perjalanan ini, apa sih hasil akhirnya? Apa gunanya semua ini? Nah, disinilah letak kekuatan sesungguhnya dari menggali pertanyaan mengapa. Dan ini dampaknya besar banget, mulai dari cara kita bikin aplikasi yang lebih enak dipakai, sampai bikin kebijakan publik yang lebih manusiawi.
Yang kita dapatkan di akhir itu bukan grafik atau diagram lingkaran, bukan angka. Hasilnya itu pemahaman. Pemahaman yang dalam, yang kaya konteks. Kita jadi nggak cuma tahu apa yang terjadi, tapi kita jadi bisa merasakan kenapa itu terjadi. Dan dari sinilah jembatan menuju empati terbangun. Coba bayangin, kita lagi riset soal kerja dari rumah. Data kuantitatif mungkin bilang, produktivitas naik 5%, keren. Tapi riset kualitatif bisa ngasih kita suara kayak gini. Ini bukan cuma data, ini perasaan, ini dilema, ini sebuah realita manusia yang kompleks, yang nggak akan pernah ketangkap sama angka. Jadi, intinya itu dia. Riset kualitatif itu memberi kita narasi di balik angka-angka. Ini bukan musuh riset kuantitatif, tapi justru sahabat terbaiknya. Dia ngasih konteks, ngasih jiwa ke angka-angka, supaya kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh dari pengalaman manusia. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah tahu ada cara untuk menggali lebih dalam, coba deh lihat dunia di sekeliling kalian. Pikirkan, cerita apa sih di balik angka-angka yang selama ini bikin kalian paling penasaran dan ingin kalian ungkap?